Halo teman semua, jadi tadi aku bikin pertanyaan, aku masukin pertanyaan di Instagramku, aku tanya ada beberapa nggak dari teman-teman yang mau tanya hal-hal apa yang pengen dibahas di topik YouTubeku kali ini. Nah, dari beberapa yang bertanya, memang ada beberapa teman yang teman dekat tanya nggak jelas. Kayak minta diuploadin video push rank Mobile Legend ya kan. Tapi ini nggak apa-apa nih, berarti dia ini baik ini mensupport ya kan, biar banyak tanya. Tapi dari beberapa pertanyaan ada satu pertanyaan yang menarik, yaitu dari temanku. Dari sini dia kasihin pertanyaan tentang ini nih. Jadi sebuah artikelnya tentang, nanti aku masukin ke ini ya deh, masukin ke YouTube-nya. Artikelnya diupload oleh theconversation.com. Di sini penulisnya adalah Sensa Arsendi. Nah, judulnya adalah Mengapa Orang Indonesia Merasa Kunci Sukses Seorang Ada Pada Iktikar dan Bukan Pada Latar Kelas Sosialnya. Nah, ini aku zoom aja biar kalian bisa baca dulu. Intinya dari artikel ini adalah kesuksesan ini bertolak belakang dengan kemarin yang aku tulis, yaitu mengenai grit yang dibikin oleh Angela Duckworth. Jadi si Sensa Arsendi ini dia bilang bahwa kesuksesan itu menurut latar belakangnya. Padahal kalau latar belakangmu ini kamu terlahir dari anak yang berkecukupan, anak-anak yang sejahtera, kemungkinan besar sukses, kamu bakal sukses. Tapi kalau kamu dilahirkan dari anak yang tidak berkecukupan, bahwa kamu tidak akan sukses. Kurang lebih isi artikelnya seperti itu. Jadi dia menolak pernyataan dari si Angela Duckworth ini bahwa sukses itu adalah kerja keras, grit itu kerja keras, dan growth mindset. Dia menolak kata-kata itu. Nah, mari kita bahas, oke? Yang pertama adalah zaman sekarang ini gampang banget kita itu banyak banget orang biasa aja itu tuh bisa nulis artikel, dan artikel itu bisa viral, dan bisa aja kita baca artikelnya padahal sumbernya nggak terpercaya. Nah, maka dari itu penting banget buat kita tuh tahu siapa dulu nih penulisnya. Di sini akan ada dua yang saya bandingkan, yaitu yang pertama adalah si Angela Duckworth. Angela Duckworth itu siapa? Angela ini dia lulusan dari Universitas Harvard, Oxford, dan Pennsylvania. Terus dia pernah bekerja di McKinsey, dan sekarang dia merupakan CEO dari Karakter Lab. Karakter Lab ini tuh jadi suatu institut non-profit organization yang fokusnya research kepada karakter development. Nah, yang kedua adalah si Sensa Arsendi. Nah, Arsendi ini siapa? Sensa Arsendi ini nggak banyak. Tadi aku sempat riset sebentar di Google, nggak banyak keluarnya. Umurnya berapa aja juga belum nemu. Tapi yang aku tahu bahwa dia nulis di LinkedIn-nya, dia lulusan dari Universitas Indonesia, lalu dia ambil master di Glasgow. Dua-duanya ini berhubungan dengan psikologi dan politikal. Lalu sekarang dia bekerja sebagai researcher di inovasi. Inovasi ini kelihatannya semacam organisasi edukasi lah yang berkaitan dengan government Indonesia dan Australia. Nah, kalau dilihat dari sekilas bahwa dua-duanya ini merupakan seorang researcher, jadi seorang peneliti. Dua-duanya ini berarti bisa dibilang bahwa tulisannya bisa sedikit dipercaya. Sedikit percaya karena kenapa? Karena kita harus mendalaminya juga, kita harus berpikir juga, karena mereka ini udah lulusan dari memang sekolah psikologi, jadi kemungkinan besar yang ditulis bisa kita ambil sesuatunya. Oke, kalau gitu dari backgroundnya ini bisa diambil kesimpulan bahwa si Angela ini dia kemungkinan lebih pintar, lebih mendalami akan topik ini, akan topik bagaimana seorang bisa sukses, karena dia, kalau menurut saya, karena dia pernah kerja di McKinsey, dan itu nggak gampang tuh, dari 2.000, 3.000 orang ngeterima cuma 1 atau 2 orang. Dan dia juga lulusan Harvard, one of the best university in the world. Nah, secara usia juga Angela jauh lebih tua, jadi kemudian dia punya pengalaman yang lebih juga. Si Sensa Arsendi ini dia kemungkinan lebih mendalami di lingkungan yang dibahas, karena di sini yang dia bahas adalah di Indonesia. Di Indonesia ini faktor penentu kesuksesan itu bukanlah kerja keras, tapi dari latar belakang keluarga, yaitu keluarga yang lebih sejahtera, anaknya bisa lebih sukses, intinya seperti itu, dibanding anak-anak yang dari latar belakang keluarga tidak sejahtera. Nah, jadi gambaran besarnya adalah si Angela ini dia membahas mengenai grit itu yaitu kerja keras, dan kamu gak boleh menyerah, kerja keras, dan kamu harus menumbuhkan dirimu sendiri untuk mencapai tujuanmu, pantang menyerah. Kalau si Sensa ini dia bilang bahwa kesuksesan itu di Indonesia dipengaruhi oleh latar belakang. Kalau latar belakangmu tuh anak pejabat, mungkin kamu akan sukses. Latar belakangmu tuh menteri, latar belakang keluargamu tuh pengusaha sukses, berarti kamu mungkin akan sukses. Itu yang dikatakan oleh Sensa. Jadi
Sebenarnya kalau di analogiin di sini yang saya bisa tangkap adalah bahwa yang dikatain oleh si Angela ini kata-katanya itu seperti kata-kata motivator. Kalau zaman dulu kita sering lihat, nanti saya tampilin di sini juga. Kata-kata motivator tuh sukses itu tuh dari titik nol ke sukses tuh cuma garis lurus. Tapi kalau si Sensa ini menurut saya dia tuh lebih ke teknikalnya, teknikal cara untuk mencapai suksesnya itu. Jadi dari nol sampai ke sukses tuh ada banyak banget jalan yang dilalui yang harus dilewati sampai ke sukses. Salah satunya adalah latar belakang dari orang yang berkecukupan. Jadi menurut saya yang dianggap oleh si Sensa ini lebih ke bagian teknikalnya. Kalau di Angela ini memang lebih ke mindsetnya. Dan menurutku sih pengalaman loh ya, kalau aku udah baca banyak buku tentang sukses karena dulu pingin banget cari tahu tentang sukses itu gimana, dan banyak ketemu orang-orang yang jauh lebih sukses, bahwa sukses tuh nggak pernah berhubungan dengan teknis. Karena gimana ya, buku-buku yang saya baca kebanyakan itu juga buku-buku tentang history, jadi biografi tentang seorang yang dulunya biasa-biasa saja lalu mereka bisa sukses. Itu buku-buku 90% buku yang saya baca tuh buku seperti itu, karena saya pengen banget tahu kenapa mereka bisa sukses. Dan setelah membaca banyak banget buku itu, saya bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata sukses itu tuh nggak bisa niru hal yang sama dilakuin 2 kali. Jadi misal zaman dulu si Bill Gates dia bikin program untuk komputer lalu dia bisa sukses. Kalau zaman sekarang dilakuin, kita bikin program untuk komputer dan sukses dengan cara yang sama dilakuin Bill Gates, itu tuh nggak bisa karena ada faktor-faktor lain, karena timingnya, karena ada faktor keberuntungannya juga yang membedakan. Jadi sukses tuh nggak pernah dengan teknis. Jadi kalau ada orang bilang pasti sukses, biasanya sih itu mindset, enggak teknis. Kalau teknis itu pasti sukses berarti kamu ngelakuin A, B, C, kamu pasti sukses. Itu jarang banget ada. Menurutku sih hampir nggak ada sih kalau dibilang. Dan ini sukses yang dibahas ini sukses yang di levelnya mungkin di levelnya orang-orang yang terkaya di dunia seperti itu. Bukan untuk pencapaian jangka pendek. Nah, kembali lagi. Jadi Angela ngomongin grit, si Sensa ini dia ngomongin latar belakang orang menjadi sukses itu harus dari latar belakang orang yang sudah sukses dulu. Jadi menurutku cara paling gampang untuk menguji suatu teori, karena si Angela kan teori, tapi teorinya sudah di sampling. Si Sensa juga dia teori, tapi nggak tahu nih samplingnya dari mana. Kemarin sih dia sempat masukin beberapa artikel situ juga sampling research dari beberapa WHO, tapi kelihatannya dia nggak pernah primary research, jadi nggak pernah diambil sampling dari berdasarkan yang dia lakuin sendiri. Kalau Angela ini dia kemarin ngelakuin sendiri, yang dari spelling bee, dari tentara, dari sales, dari top corporate, itu dia ngelakuin sendiri. Kalau si Sensa ini kelihatannya kok dia belum. Paling gampangnya adalah dengan resultnya. Teorinya ini dimasukkan ke suatu percobaan, lalu hasilnya benar apa enggak. Nah di sini yang saya lihat adalah kalau memang sukses itu faktor penentunya ada dari latar belakang. Kenapa banyak di Indonesia? Ya kita bahas Indonesia aja, nggak usah luar negeri. Di Indonesia ini banyak banget pengusaha yang sukses tapi latar belakangnya dari keluarga yang tidak berkecukupan, bahkan dari latar belakang yang tidak berpendidikan juga. Contohnya adalah Pak Ahmad Syaroni yang dulunya cuma sopir, tukang pinggir di pinggir pelabuhan tuh yang narikin jangkar kapal. Sekarang dia menjadi ketuanya McLaren, ketuanya Ferrari, ketuanya Lamborghini. Jadi dia supercar club ini ketuanya dia semua. Tesla juga dia ketuanya lagi nih. Lalu yang kedua, Aci Krishna yang punya ini Krishna di Bali, yang cabangnya ada 30-an, yang omsetnya puluhan miliar sebulan. Latar belakangnya bahkan nggak berpendidikan tuh, juga nggak dari keluarga yang kaya, tapi kenapa dia bisa menjadi orang yang sukses, yang sejahtera. Nah, kalau kita pakai teorinya si Sensa, berarti teorinya si Sensa ini tidak bisa menjawab result dari si Pak Ahmad Syaroni dan Pak Aci Krishna. Karena kalau dari teorinya Sensa kan harus dari orang yang berkecukupan dulu baru bisa sukses. Tapi kenapa si Pak Ahmad Syaroni sama si Aci ini kok bisa sukses? Padahal nggak dari keluarga yang berkecukupan. Nah dari sini poin pertamanya. Jadi poin pertama menurutku bahwa Sensa ini tidak berdasarkan dari fakta yang dia omongin. Dia berdasarkan dari penglihatannya dulu, yang dia tangkap aja, yang dari sampling kecilnya dia yang dia lakuin, tapi nggak dari resultnya. Karena kalau dari resultnya Angela lah mana yang benar, dari grid ini yang benar, bahwa Pak Ahmad Syaroni sama Aji ini dia benar-benar kerja keras untuk mencapai kesuksesannya sekarang. Jadi di sini terbukti bahwa jawabannya untuk mencapai sukses karena grit dan luck kalau menurut saya, dibanding dari latar belakang. Kita mengambil dari dua contoh itu. Nah, salah satu yang menurut saya disalah artikan di artikel tadi juga adalah karena si Sensa ini dia ngomongin bahwa grit itu hanyalah kerja keras. Padahal kalau kita baca bukunya Angela secara selesai, bahwa grit itu nggak hanya kerja keras. Grit itu adalah kerja keras dan
pengembangan diri. Nah, jadi inilah menyebabkan menurut saya kita sering lihat bahwa ada orang yang kerjanya sehari itu sampai 12 jam tapi kok gitu-gitu aja. Nah, mungkin dia melupakan faktor yang kedua. Dia fokus ke faktor yang pertama. Pokoknya kalau mau sukses itu kerja keras. Betul banget. Aku yakin banget kalau dia kerja 12 jam sehari dibanding teman-temannya dia seangkatan yang kerjanya cuma 8 jam, pasti dia lebih banyak pendapatannya. Tapi kenapa nggak bisa bertumbuh sampai ke level seperti memiliki mobil Mercedes atau memiliki mobil Ferrari atau memiliki sampai di levelnya si Pak Mas Roni? Kenapa nggak sampai ke level itu? Padahal dia kerja sangat keras 12 jam sehari. Karena dia lupa faktor pengembangan dirinya, bahwa kita tuh kerja keras juga harus pengembangan diri. Kita tuh harus belajar, menyerap ilmu yang kita terapin pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satu contohnya saya juga pernah bahas di topik saya yang pertama, yaitu 3 cara menjadi lebih kaya. Di situ saya bahas yang poin ketiga adalah pengembangan diri. Jadi melek akan finansial itu adalah faktor yang penting juga untuk kita menjadi lebih sukses, lebih kaya. Karena kalau kita nggak melek tentang finansial, ya gimana mau kaya? Karena kaya kan tentang finansial. Kalau nggak melek tentang itu ya nggak bisa. Bisa aja kamu kerja keras sangat luar biasa, tapi ya nggak bisa dilipat gandakan, nggak bisa. Kalau orang bilang apa ya, bahasa kerennya ini tidur tapi menghasilkan. Padahal ya nggak juga sih, tetap harus kerja. Tapi kan banyak orang ngomong tidur menghasilkan. Nah, kalau kita pintar di finansial, kemungkinan kita bisa, kita tuh kerja, tapi uang kita yang kita sisihin tuh bisa menghasilkan juga. Nah, di sini yang poin kedua yang saya kurang setuju dari artikelnya si Sensa adalah, nah sekarang kalau saya terlahir dari keluarga yang biasa-biasa aja atau keluarga yang cenderung tidak berkecukupan, gimana caranya saya bisa sukses? Sensa berarti bilang bahwa kamu tidak bisa karena kamu lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja. Kamu harus lahir dari keluarga yang sejahtera, yang berkecukupan, yang di atas rata-rata. Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah berarti saya ini akan menggerutu, saya akan kayak menyalahkan orang lain yang lebih sukses daripada saya. Saya bilang, wah saya ini nggak bisa kayak dia, karena dia penyebabnya, karena dia ini yang ngambil jatahnya saya. Kayak saya menggerutu, saya kayak menyalahkan orang lain. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya demo, kudeta. Akhirnya apa? Negaranya jadi negara komunis. Kenapa negara komunis? Karena merasa nggak sukses, karena merasa sukses itu kesuksesannya dia diambil sama orang lain. Jadi harusnya punyanya orang lain itu dibagi rata semua. Mau yang kerjanya serius, mau yang kerjanya setengah-setengah, mau yang kerja 1 jam, mau kerja 12 jam, mau yang kerjanya mikir, mau yang kerjanya nggak mikir, pendapatannya harusnya sama rata semua. Karena itu yang adil. Nah, itulah yang terjadi. Padahal kalau kita lihat orang-orang yang menggerutu seperti itu, ternyata kalau ditarik ulurnya, ternyata waktu sekolah sukanya bolos, nggak pernah belajar, akhirnya nilainya jelek, nggak keterima di universitas yang baik, nggak dapat beasiswa, nggak terima di universitas yang baik, akhirnya dapat mungkin universitas yang jelek, atau akhirnya mungkin nggak kuliah karena ngerasa kuliah juga sia-sia, nggak pernah masuk, bolos saja, cuma keluarin uang. Kerja karena nggak punya pendidikan, atau punya pendidikan tapi nilainya juga pas-pasan, keterimanya di level yang kurang bagus, yang di bawah. Terima yang di bawah, dapat uangnya otomatis income-nya sedikit. Dapat income-nya sedikit, baru dapat sedikit sudah beli ciu atau mabuk atau beli rokok. Belum banyak lagi sudah dihabisin, makan mewah tiap Sabtu Minggu dihabisin. Akhirnya nggak punya tabungan. Setiap akhir bulan uangnya selalu habis karena income-nya sudah sedikit, ngelolanya nggak bener lagi. Akhirnya habis. Tuanya akhirnya nyesel. Udah nyesel, nyalain orang lain. Itu polanya yang selalu terjadi. Nah, itu yang sebenarnya agak kurang baik di Indonesia ini. Lah, makanya makanya channel ini tuh tak buat karena hasil dari juga keprihatinanku ngelihat bahwa kenapa banyak orang yang nggak sadar akan hal ini. Kenapa banyak orang yang masa mudanya terbuang, kalau dibilang terbuang sia-sia, padahal nanti tuanya akan menyesal. Padahal mereka masih muda, masih nggak ngerti, masih maunya seenaknya sendiri, maunya punya uang ya dihabisin di akhir bulan. Kalau dihabisin, itu yang terjadi di lingkunganku rata-rata. Nah, ini juga kalau dari dulu aku pernah bilangin juga nggak pernah didengerin, nggak pernah diturutin. Jadi ya mau gimana. Nah, makanya ada aku bikin channel ini salah satunya karena aku tahu sih audiensnya dari YouTube ini, meskipun yang nonton baru sekitar 50, kadang 100, kadang 200, kadang 300, itu rata-rata yang nonton tuh usianya 25-35. Usia 25-35 ini kalian belum terlambat kok. Jadi ini usia yang sangat cocok untuk kalian tuh sadar. Maka dari itu sadarlah sekarang, mumpung belum terlambat, mumpung belum tua. Mulai itu Instagrammu yang kamu ngefollow online shop, yang kamu ngefollow
game-game kayak gitu, mulailah di unfollow, mulai follow Instagram yang bisa mengembangkan diri, kayak mungkin ya salah satunya Vinfolk atau ini nih Josuka, atau juga ada ini juga Instagram baru, ini oke banget isinya juga, namanya Forwardin. Nah, mulailah follow yang seperti itu. YouTube juga mulai unsubscribe yang channel-channel artis-artis yang isinya drama-drama. Terus mulai juga unsubscribe mungkin yang channel-channel tentang game-game. Mulai subscribe yang channel-channel kayak gini yang mungkin bisa bikin kalian tuh melek. Memang channel kayak gini kalau ditonton memang nggak begitu entertainment sih, tapi mungkin bisa lebih buka mata kalian, terutama kalian di usia 25-an. Di usia 25 sampai 30-an masih belum terlambat buat sadar. Karena kalau kalian udah mungkin di usia 70, 80, nanti ada cuma nyalain orang lain, yang ada nyalain pemerintah kali nanti. Nah, jadi biar tiap kali buka sosmed itu tuh bukanya yang hal-hal pengembangan diri, nggak yang hal-halnya konsumtif, belanja online, tapi hal-hal yang lebih untuk pengembangan diri kalian. Nah, nanti kalian bisa follow lagi kalau kalian udah bisa beli Mercedes cash. Nah, itu follow lagi aja tuh channel-channel yang tentang game, channel-channel yang online shop, follow lagi aja nggak apa-apa. Tapi kalau memang masih belum di levelnya itu, ya jangan dulu dong, tabung dulu aja, terus diinvestasiin uangnya mungkin di usaha atau di emas, di reksadana kayak yang pernah aku sampaikan di videoku sebelumnya. Karena gini guys, jadi menurutku zaman sekarang ini chance kalian untuk sukses. Ya sukses tuh bukan nggak usah kayak selevel yang punya Jarum kali, yang punya BCA, tapi sukses tuh pencapaian yang kalian pingin. Misalnya kalian punya rumah atau financial freedom lah kalau dibilang. Itu tuh nggak sesusah dulu. Kalau dulu memang susah sih, karena kalau dibilang ilmu tuh nggak banyak didapat, terus banyak usaha juga nepotisme. Malah kalau zaman dulu orang yang sukses malah harus jadi raja, yang bisa nerusin kesuksesannya ya anaknya kan, berarti kan harus, ini nepotisme banget ini. Malah zaman dulu menurutku lebih susah untuk kalian bisa sukses. Kalau zaman sekarang lebih terbuka, lebih demokratis, nggak perlu anaknya raja yang hartanya ini turun menurun, tapi orang biasa pun bisa mencapai kekayaan seperti raja. Di samping itu juga zaman sekarang ini zamannya keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi itu berarti anak seperti yang dibilang Sensa itu, anak yang orang dari keluarga yang sejahtera, anak orang yang berkecukupan, sama anak orang yang tidak berkecukupan, itu informasi yang didapat itu sebenarnya sama. Kalau kalian lihat di YouTube atau Google, Instagram, Facebook atau semuanya, artikel-artikel yang bisa dibaca tuh sebenarnya sama, kan itu semua gratis. Tapi yang bedain apa? Yang bedain tuh pilihannya. Kalian milih mau nontonnya yang entertainment, mau nontonnya yang artis-artis drama yang sudah ditonton, dapatnya apa, nggak dapat apa-apa, atau kalian nonton channel atau buku yang memang bawa kalian untuk bisa ngembangin diri kalian lebih baik lagi. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah saya percaya bahwa kesuksesan itu nggak berdasarkan dari turunan. Itu zaman dulu lah, itu zaman kerajaan, itu zaman turunan ya. Orang yang dari anaknya raja pasti kaya lah, kayak 7 turunan. Zaman sekarang nggak dari latar belakang menurut saya penentunya. Latar belakang itu faktor yang menentukan juga, tapi tidak keseluruhan. Menurut saya lebih ke kerja keras sama pengembangan diri. Gimana kalian mau kerja keras dan gimana kalian mau mengembangkan diri kalian itu lebih lagi setiap harinya. Kalau orang Jepang bilang itu sebenarnya Kaizen tuh gimana hari ini aku bisa lebih baik daripada hari sebelumnya. Setiap hari itu kalian ngomong kayak itu, gimana hari ini aku bisa lebih baik dari hari sebelumnya. Dengan demikian kalian akan bertumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih baik setiap harinya. Dan gak terasa kalau kalian bertemu dengan sendirinya itu, biasanya keberuntungan tuh ngikutin kalian juga. Akhirnya karena orang lihat kalian, kok sekarang berubah ya orangnya, kok pintar, bisa dipercaya, otomatis juga mungkin kerjaan tuh akan datang dengan sendirinya. Jadi kembali lagi, sukses gak sukses tuh menurut saya lebih ke pilihan kita masing-masing, lebih ke individu kita masing-masing. Konten-konten yang kalian lihat, berita-berita yang kalian baca, TV-TV yang kalian lihat, sosial media yang kalian lihat, itu yang nentuin kalian itu bakal menjadi pribadi yang berguna, kalian menjadi pribadi yang lebih berkembang lagi, atau gitu-gitu aja sampai usia 30, 40, 50, 60, habis itu udah tua. Terus kok udah tua, ya sudah, nyalain orang lain. Jadi sampai situ aja guys, moga-moga video kali ini membuka pemikiran kalian untuk lebih terbuka lagi bahwa sukses itu sebenarnya dari diri kalian sendiri, bukan dari faktor-faktor yang memang kalian tidak bisa kontrol. Oke, sekian aja, semoga berguna, and see you next time. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.